بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala izinnya kita bisa berkumpul dalam majlis ini. Mudah-mudahan majlis yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ampunan darinya. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih digerakkan hati kita, anggota tubuh kita untuk bisa menundukkan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang agung tadi kita lakukan, salat maghrib secara berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah catatan amal kebaikan kita di sisinya. Mudah-mudahan itu semua akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita dari apa-apa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surat Al-Lail, suratul Lail. Para ulama ulumul Quran menyebutkan bahawa sesungguhnya surat Al-Lail ini merupakan bagian daripada surat Makkiyah. Bagian daripada surat Makkiyah yang dari isi ayatnya itu terdapat di antara khasais, karakteristik, keistimewaan dan contoh-contoh ataupun ciri-ciri daripada surat Makkiyah. Salah satu di antaranya dia adalah ada qasam, ada sumpah. Di mana kita dapatkan sebuah ayat di situ ada qasam dari Allah Subhanahu wa taala, sumpah dari Allah terhadap makhluknya, maka surat itu merupakan bagian daripada surat Makkiyah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Ibn Katsir rahimahullah taala sebelum menafsirkan surat Al-Lail ini, beliau menukil sebuah hadis bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fahalla salaita bi sabbi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Nah, ini surat ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya, apalagi di dalam salat-salat seperti maghrib ataupun salat-salat yang ada yang seperti lakukan. Adapun salat Isya dan salat subuh itu kita disunahkan untuk memperpanjang membaca surat-surat yang panjang, membaca surat-surat yang al-tiwal, at-tiwal. Baik, inilah hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kurang jelas. Ini mic kita memang kurang bergema ya. Baik. Mudah-mudahan bisa kita yang memiliki HP
Katanya kalau kita, ini radio sekarang lagi bermasalah ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan cepat radio Al Ihsan ini dalam pengurusan izin kita. Jadi kita sekarang untuk sementara tidak dibenarkan karena memang izinnya masih proses. Oleh karenanya mohon doa kita semua untuk bisa kita selesaikan permasalahan izin radio kita. Jadi untuk Radio Al Ihsan mungkin barangkali di antara kita masih ada yang kok tidak on air lagi, kan gitu. Oleh karenanya kita dalam pengurusan izin untuk resminya. Mohon doa kita semua. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, pada surat ini Allah kembali bersumpah dengan makhluknya. Wal laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila menutupi cahaya siangnya. Wan nahari idza tajalla. Nah, demi waktu siang yang menampakkan dirinya. Para ulama kita menyebutkan bahwa sesungguhnya dua sumpah ini, dua ayat ini, dua tanda kebesaran Allah ini, malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita. Allah bersumpah dengannya menunjukkan betapa agung dan besarnya makhluk yang dua ini. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ayat ini menekankan kepada kita tauhid apa? Tauhid rububiyah. Jadi dua ayat ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua ayat ini, dengan dua makhluk ini menunjukkan kebesaran Allah di hadapan kita semua. Sekali lagi dan sering kami ulang di sini bahwa sumpah ini merupakan perkara ibadah. Tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman halafa bighairillah faqad asyrak au kafar." Barang siapa yang bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah syirik atau kufur. Tidak main-main. Karena sumpah merupakan ibadah, ibadah hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita terkadang tanpa dia sadari demi umurnya atau demi matahari, demi fulan dan fulan. Nah, ini merupakan kesyirikan yang harus kita hati-hati dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, telah mengatakan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa selain daripada dosa-dosa syirik ini. Bahwa Allah akan mengampuni dosa, akan tetapi yang satu ini, dosa yang satu ini Allah tidak akan ampuni atas kekhilafan dan kesalahan kita. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita pelajari akidah yang sudah kita buat di sini kajian akidah kita setiap minggu. Oleh karenanya mari kita ikuti kajian-kajian tersebut sehingga kita bisa selamat dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kekhilafan-kekhilafan yang ada yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wa ma khalaqaz zakara wal unsa." Allah bersumpah dengan dirinya yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ini juga menunjukkan dalam hal penciptaan itu merupakan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Tabaraka wa taala di dalam penciptaannya. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ada yang sekarang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi penekanan tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah di dalam penciptaan. Dialah yang menciptakan kita, dia yang mematikan kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang memberikan rezeki kita. Nah, dalam tauhid rububiyah ini di dalam kisah ada sebuah kisah bahwa sesungguhnya dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar bahwa ada seorang syekh di Madinah itu, dia sangat kaya, memiliki harta yang luar biasa, memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan dia ini sangat muhsin. Salah satu sifat beliau ini adalah orangnya sangat dermawan sekali. Kekayaan yang dimiliki bukan untuk dinikmati sendiri, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih fi rajulin salih. Harta yang baik itu berada pada harta orang yang saleh. Karena harta itu jika berada pada orang yang baik pasti dia akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang ingin meminta bantuan kepada ini. Dan memang kalau di Arab Saudi itu, kalau kita ingin bertemu dengan masyayikh itu di mana? Di masjid-masjid. Ya, beginilah para orang-orang yang saleh itu.
Jadi kalau kita ingin bertemu masyayikh, bertemu dengan para asatidz, orang-orang yang baik, carilah dia di masjid. Inilah dia menunggu orang tersebut sehingga dia selesai salat, dipantaulah, dilihatnya sehingga dia ingin meminta bantuan nanti kepada dia. Oleh karenanya setelah salat selesai, dia berzikir dan laki-laki ini memperpanjang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Nah, laki-laki yang satu ini yang ingin meminta bantuan kepada orang tadi bertanya-tanya, berpikir, dia saja yang sudah kaya, yang memiliki harta yang begitu banyak, masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak meminta kepada zat yang memberikan juga kepadanya, yang memberi dia rezeki, yang memberi dia bantuan, yang memberikan pertolongan kepadanya? Nah, kenapa saya menyia-nyiakan waktu saya? Kenapa saya tidak menggantungkan harapan kepada zat yang menciptakan, yang berikan pertolongan dan bantuan? Nah, lalu dia menempatkan sebuah pelajaran yang luar biasa sehingga dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dengannya. Karena sesungguhnya orang yang berdoa kepada Allah, meminta bantuan Allah, berarti dia sedang belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedang mengakui dirinya itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada jalan bagi kita untuk tidak meminta kepada Allah. Allah seluruhnya memberikan kepada kita pertolongan, bantuan, dan apapun yang kita inginkan. Bahkan Allah sangat marah kepada kita kalau kita tidak meminta kepadanya. Bahkan Allah memberikan peringatan kepada kita, orang yang tidak meminta kepadanya termasuk orang-orang yang sombong. Ini orang yang sombong yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kita kepada zat yang tidak mengecewakan harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu apa? Hayyun Karim. Maha pemalu dan pemurah mulia. Allah senantiasa akan memberikan bantuan kepada orang yang mengharapkan kepadanya. Oleh karena itu, kaum muslimin kaum muslimat, gantungkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, menegakkan kepada kita tauhid kita, mengokohkan akidah kita bahwa Allah adalah zat yang tempat kita mengadu dan tempat memohon harapan kita. Pada surat ketiga ini, pada ayat ketiga ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang dirinya, dialah menciptakan wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lalu kemudian Allah menegaskan kepada kita, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya amal-amal kalian itu berbeda. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa sesungguhnya amal kita ini la syatta, berbeda-beda. Ada amal baik, ada amal buruk. Ada amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ada juga amal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah jelaskan kepada kita. Di kajian sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sangat mudah bagi Allah kalau dia menjadikan umat ini semuanya beriman kepadanya. Tidak ada mustahil bagi, tidak ada yang susah bagi Allah. Beriman kepadanya semua yang melakukan kebaikan dan ketaatan bisa. Akan tetapi Allah inginkan itu semua untuk apa? Ikhtibar, ujian. Nah, pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang melakukan tiga kekuatan. Fa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna. Nah, di sini kita lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Kata beliau bahwa manusia itu memiliki tiga kekuatan sesungguhnya. Tiga kekuatan. Kekuatan pertama, kekuatan memberi. Kekuatan memberikan hartanya. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan di sini. Fa amma man a'ta wattaqa, a'ta ma amara bi ikhraji. Dia mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Ini masalah iman, Pak. Kalau kita memiliki harta dan kita tahu sudah memiliki nisab dan sampai haulnya, kita bisa saja
mengeluarkan, artinya mengurangi dari nisab, tidak sampai haul, maka tidak akan kena zakat mal. Bisa saja kita. Bisa saja bagi orang-orang yang ingin hila, ingin mengelarikan dirinya dari syariat dan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di sini Allah tekankan kepada kita, fa amma man a'ta. Barang siapa yang memberi, adapun orang-orang yang memberi, i'ta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang menekankan kepada kita, ma min yaumin yatlu'u fihi syams. Tidak ada satu matahari ketika matahari terbit illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun kepada kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, dua malaikat yang senantiasa turun setiap hari kepada kita, mendatangi kita. Yang satunya mengatakan apa? Barang siapa yang menahan daripada hartanya itu, maka apa dikatakan? Berikanlah kebinasaan kepadanya, kepada hartanya. Dan barang siapa yang memberi, berikanlah khalafa, gantinya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu. Tidak akan pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hitungan kita, dalam hitungan materi kita, ya, itu akan sedikit. Tetapi dari sisi Allah, Allah tidak akan mengurangi daripada bagian kita itu. Karena sesungguhnya Allah akan melipat gandakan harta yang kita infakkan tersebut. Allah sudah berjanji akan menggantinya. Bahkan Allah tabaraka wa taala gambarkan bahwa sesungguhnya perilaku kita itu, perbuatan tadi itu merupakan tijarah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk memberi. Di sini dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hadisnya panjang, saya ringkas saja, bahwa beliau itu ketika di masa Mekah atau pada asr Mekah, dia membebaskan budak-budak yang lemah, membebaskan budak-budak, wanita-wanita yang lemah. Lalu kemudian bapaknya dia, Bapak Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan kepadanya, alangkah lebih baiknya kamu memerdekakan budak-budak yang kuat, budak-budak yang bisa kamu manfaatkan sehingga dia bisa membela diri kamu. Nah, inilah saran daripada bapak beliau. Lalu kemudian dia mengatakan, sesungguhnya apa yang saya lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mendapatkan pembelaan, tidak untuk mendapatkan bantuan dari makan, tetapi saya lakukan ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan faman a'ta. Kekuatan yang kedua yang dikatakan Ibnu Katsir, wattaqa, kekuatan menjaga diri kita ini. Ibnu Katsir Allah taala menjelaskan di sini apa yang maksud dengan wattaqa di sini. Beliau mengatakan wattaqallahu fi umurihi, bertakwa kepada Allah dalam segala urusan kita. Bertakwa kepada Allah dalam segala perintah dan urusannya. Makanya Imam Ali mendefinisikan makna takwa itu, sering saya sebutkan di sini. Yang pertama mengatakan al-khaufu minal jalil. Apa? Al-khaufu minal jalil itu apa? Takut kepada Allah. Itu definisi takwa. Wal imanu bitanzil, yaitu kita beriman dengan Al-Quran yang diturunkan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, kita ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit dalam hitungan kita. Yang keempat, kata beliau, wal isti'dad li yaumir rahil, kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Aziz mengatakan, laisat taqwa bisyamin nahari wa qiyamil lail. Bukan takwa itu puasa siang hari,
malam qiyam, akan tetapi apa kata beliau? Fa innama taqwallah imtithalu awamiri wastinabu nawahi. Takwa yang sesungguhnya kata beliau yaitu kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintah oleh. Inilah bagian daripada takwa. Di dalam Al-Quran banyak kita dapatkan harapan-harapan la'allakum tattaqun. Salah satu ibadah yang menjadikan orang yang bertakwa itu adalah ibadah puasa. Insyaallah taala dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, dan bulan di situ kita akan ditempah diri kita, bulan yang mudah-mudahan kita mendapatkan ibadah yang begitu maksimal di dalamnya. Saya ingin memesankan sebuah perkataan para ulama, menyampaikan perkataan para ulama kita. Jadikan puasa ini seperti orang berdagang, beli satu dapat dua. Beli satu dapat dua. Artinya seperti ini. Saya membaca sebuah buku luar biasa. Jadi Ramadan ini kata beliau, jadikanlah seperti orang membeli satu tetapi dapat dua. Maksudnya seperti ini. Orang yang berpuasa satu hari tetapi mendapatkan ibadah puasa bagaikan 2 atau 3 hari. Kan kalau kita pergi ke toko-toko, beli satu dapat gratis satu. Beli satu dapat 2, gitu kan? Nah, kata beliau seperti dalam ungkapannya, jadikanlah ibadah puasa satu hari itu bagaikan orang yang berpuasa 2 atau 3 hari. Bagaimana caranya? Caranya kita memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang berbuka tadi, orang yang kita beri makanan tadi, tanpa dikurangi sedikit. Jadi kalau kita memberi makan kepada orang yang berbuka satu hari itu, 5 orang, untuk 5 orang berarti beli satu dapat 5. Beli satu dapat 5. Bagaimana ini kalau kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita? Kita praktekkan dalam bulan Ramadan ini. Kita berpuasa satu hari, kita mendapatkan pahala puasa untuk 5 atau 3 atau 2 hari. Sesuai dengan kemampuan kita. Betul-betul kita maksimalkan. Kita maksimalkan ibadah puasa kita ini sehingga betul-betul ketika keluar dari bulan Ramadan, betul-betul kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Harapan menjadi orang bertakwa itu kita dapatkan. Itu salah satu caranya. Kita maksimalkan, jadi puasa satu hari mendapatkan pahala 2-3 hari berpuasa. InsyaAllah itu tidak banyak modalnya. Saya kira semua kita mampu sesuai dengan insyaAllah ta'ala di masjid kita ini juga ada iftar saim. Silakan bagi kaum muslimin nanti yang ingin memberikan makanan di rumahnya untuk memberikan kepada panitia di masjid ini, mudah-mudahan itu disalurkan kepada yang berpuasa. InsyaAllah kita mendapatkan pahala puasanya. Dan sudah kita rencanakan setiap hari akan ada iftar saim kepada masyarakat kita, baik itu para musafirin ataupun orang-orang yang tinggal di sini. Kalau di Mesir namanya Pak Maidatur Rahman. Maidatur Rahman. Kalau di Mesir namanya. Apalagi kalau di Arab Saudi, kita bisa bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh di bulan Ramadan ini, kaum muslimin, kita tidak perlu memikirkan makan di sana itu. Tidak perlu kita memikirkan apa buka saya nanti, tidak perlu. Karena di sana sudah ada orang-orang yang betul-betul beli satu dapat 5, dapat 10 tadi itu. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh mereka itu. Bahkan kita ditarik tangan kita, dibawa, dipaksa untuk duduk di tempat dia itu. Nah, begini betapa indahnya kehidupan yang seperti itu. Begitu juga di Mesir, ketika saya di sana, Maidatur Rahman itu kita
lagi lihat pelajar mahasiswa itu ya yang tidak punya berkecukupan bagi makanan, ya udah nimbrung aja duduk di tempat mereka, kita dapatkan makanan, kita dapatkan hidangan dari kaum muslimin di sana. Luar biasa betapa semangatnya mereka mendapatkan meraup pahala yang begitu besar di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya semua kita berharap mendapatkan berkahnya, berharap mendapatkan keutamaannya. Dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan-kekurangan kita, iblis, syaitan senantiasa menggoda kita. Oleh karenanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikir-zikir pagi hari dan sore kita baca apa? Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Kita minta kepada Allah zikir-zikir kita agar kita dijadikan seluruh urusan kita baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini kekuatan yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qayyim, kekuatan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Kita kekuatan yang ketiga ini mempercayai adanya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan al-husna ini al-khalaf, itu ganti. Kemudian di dalam riwayat lain beliau menukil perkataan Ad-Dhahhak wa saddaqa bil husna ay bila ilaha illallah. Percaya dan membenarkan kalimat la ilaha illallah. Ibnu Katsir juga menukil perkataan Ikrimah yang dimaksud dengan wasaddaqa bil husna sini adalah bima an'amallahu alaihi, apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat-nikmat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasaddaqa bil husna sini adalah as-salatu waz-zakatu was-shaum, membenarkan salat, membenarkan zakat dan juga membenarkan puasa. Nah, wa qala marratan wasadaqatul fitr, itu membenarkan sedekah fitr. Nah, oleh kerana itu kaum muslimin, ada juga perkataan yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu al-jaza' fid daril akhirah. Yang dimaksud dengan al-husna itu ganjaran pahala yang Allah sediakan bagi kita di akhirat sana. Nah, inilah tiga kekuatan. Allah telah katakan, adapun orang-orang yang memberi dan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan orang-orang yang mempercayai, membenarkan akan adanya pahala, akan adanya ganjaran dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusrah, maka kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan atau jalan kebaikan. Ibnu Katsir menukil perkataan di sini yang maksud dengan yusra adalah ya'ni lil khair. Di orang yang melakukan tiga tadi, maka Allah mudahkan jalannya jalan kebaikan. Allah akan mudahkan kepadanya jalan kebaikan. Ada perkataan salafus salih kita, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara ganjaran kebaikan itu, maka kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Diyakinlah kaum muslimin, kalau kita melakukan kebaikan, maka insya Allah ada kebaikan-kebaikan lain yang akan mengikutinya. Menjaga as-sayyi'atu ba'daha. Di antara ganjaran, balasan kejelekan, dosa, maka akan ada dosa setelahnya. Contoh, orang kalau sudah berbohong untuk menutupi perilaku dia, pasti sudah bisa kita pastikan untuk menutupi kebohongan itu dia akan berbohong. Ini tanda bahwa sesungguhnya kejelekan, dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu dalam hadis Hudzaifah bin Yaman itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati dia kalkuzi mujakhiyah, seperti ekor kuali yang ditelungkupkan. Inilah gambaran Rasulullah terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Tak ada lagi dari sisi hatinya itu kebaikan. Tak ada lagi cahaya iman. Tidak ada lagi kecintaan terhadap kebaikan itu. Ditutup
pintu-pintu kebaikan itu oleh dosa-dosa dia. Tidak lagi tergerak hatinya untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itu kaum muslimin, kita senantiasa berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji tadi. Maka sudah janji Allah kepada kita, orang melakukan seperti memberi, bertakwa dan membenarkan pahala, maka Allah mudahkan jalan kebaikan bagi dirinya. Ada sebuah hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir, ada beberapa riwayat hadis, ada Ali, ada Abdullah ibnu Umar, dan ada hadis-hadis yang lainnya, riwayat Jabir. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ali bin Abi Thalib qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Gharqad fi janazatin. Kata Ali, kami bersama Rasulullah di mana? Fi Baqi'il Gharqad. Siapa yang tahu? Baqi'il Gharqad itu kuburan di kota Madinah. Baqi' namanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang pernah umrah haji tahu dan insyaallah pasti ziarah ke sana. Dan kuburan itu namanya Baqi' al-Gharqad. Nah, kalau kuburan di kota Madinah atau kota Mekah? Coba ingat. Al-Ma'lah. Itu kuburan di kota Mekah. Itu zaman Nabi sampai sekarang, Allah alam katanya sekarang sudah penuh. Sekarang kuburan-kuburan kaum muslimin yang meninggal di kota Mekah, baik itu haji dan umrah hari-hari biasa, itu sekarang dipindahkan, dikuburkan daerah Arafah. Karena sudah penuh Ma'la itu. Dan untuk di Madinah, sampai hari ini, yang informasi yang Anda tahu, itu masih dikuburkan di Al-Baqi' Al-Gharqad ini. Nah, Ali bersama Rasulullah di tempat ini, fi janazatin, dalam mengantar seorang jenazah kepada kuburannya. Faqala ma minkum min ahadin, Rasul mengatakan, siapa di antara kalian illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah. Tidak ada dari kita ini kecuali telah dicatat maq'aduhu minal jannah, tempatnya di surga, wa maq'aduhu minan nar, ada juga tempatnya di neraka. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqin? Kalau begitu Rasul, ya gimana? Kalau kita ini sudah tercatat di dalam neraka atau di dalam surga, ya sudah kita pasrah saja. Faqal i'malu, bekerjalah kalian, kata Rasulullah. Fakullu muyassar lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan. Artinya seperti pemahaman seperti ini. Kalau seandainya kita ingin menjadi orang baik, maka kita lakukan usaha-usaha untuk menjadi orang, insya Allah kita akan menjadi penduduk surga. Begitu juga kalau kita berkehendak menjadi orang-orang ahlun nar, tentu ada jalannya juga, ditempuh jalan-jalan menuju sana. Hadirin dimuliakan Allah, jangan kita merasa bangga bahwa sesungguhnya amal kita itu yang memasukkan kita ke dalam surga, tidak. Karena ada hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahkan ada di antara ahlul jannah itu dikatakan di ahlul jannah karena memang amalnya sejak dia hidup sampai mereka meninggal itu amal soleh semua. Sehingga pada satu ketika dia melakukan amal ahlun nar, fadakhalan nar. Di ujung kehidupan dia melakukan amal-amal yang memasukkan ke dalam neraka, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang dari kehidupan selama dia hidup lama sekali melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu merupakan amal pada amal ahlul nar, tetapi di akhir-akhir hayatnya dia melakukan amal-amal ahlul jannah, sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Amal kita ini akan adalah pada akhir dan berakhir daripada usaha-usaha kita. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, kita bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Belum? Masih bisa? Baik. Kita lanjutkan. Terus sekali lagi kita mohon kepada Allah. Ini sama dengan orang-orang yang berprasangka kepada Allah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan juga bahwa kan ada orang syaqiyun, ada sa'id. Ada orang itu sudah menjadi orang bahagia, dan juga ada orang-orang yang akan celaka nanti. Ada fakirun, ada ghani. Ada juga orang-orang yang fakir, ada juga orang-orang yang kaya, ya kan? Kemudian kalau kita memahami hadis ini,
Orang yang tidak memiliki akidah yang benar, nah kalau begitu, kalau seandainya saya telah tercatat menjadi orang yang fakir, untuk apa lagi saya bekerja? Iya kan? Untuk apa lagi saya berusaha? Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kita harus berhusnuzon kepada Allah, kita tercatat menjadi orang yang baik, sehingga kita lakukan usaha-usaha untuk menjadi orang-orang seperti itu. Jadi jangan sampai seperti orang-orang Qadariyah kaum muslimin, takdir. Kalau memang kami ditakdirkan oleh Allah menjadi orang fakir, orang miskin, untuk apa kami berusaha? Untuk apa kami untuk melakukan? Kami sudah tercatat di sana. Nah, ada satu juga pertanyaan dia ini, keraguan harus kita jawab. Kenapa Anda tidak berpikir Anda tercatat menjadi seperti orang-orang yang kaya? Iya kan? Sehingga melahirkan semangat untuk bekerja. Ini akidah kuncinya kaum muslimin. Akidah kuncinya. Kalau akidah yang tidak benar, maka dia akan seluruh amal akan terasa, gersah akan terasa, bosan akan terasa, kurang ada manfaatnya. Usaha-usaha dilakukan akan tidak menghasilkan. Oleh karena itu, sekali lagi, seluruh apa yang kita lakukan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu kita inginkan. Nah, sebaliknya pada ayat berikutnya, ayat ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Orang-orang yang bakhil. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di sini, ya. Wa amma man bakhila ay bima indahu wastaghna, merasa cukup. Di sini Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas, ay bakhila bimalihi, bakhil dari harta-hartanya. Bakhil tidak mengeluarkan dari hartanya itu, wastaghna bima'na wastaghna an rabbih, dia tidak merasa butuh kepada Allah. Kalau dua sifat ini sudah ada pada diri seseorang, maka ini akibatnya nanti fasanuyassiruhu lil usra. Makanya orang yang memiliki harta yang banyak, kalau dia tidak pandai-pandai bersyukur, dia akan lupa diri dan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kaum muslimin harta yang dia dapat itu dari usaha pribadinya, dari lelah, dari usaha-usaha dia tanpa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kazzaba bil husna. Sifat yang ketiga yaitu mendustai pahala. Tidak beriman kepada ganjaran, tidak beriman kepada pahala yang Allah sediakan. Maka apa jawaban Allah? Fasanuyassiruhu lil usra li tariqis syarr. Maka kami akan mudahkan bagi dia, kata Allah, jalan kejahatan. Jadi kita tinggal memilih jalan mana yang kita inginkan. Kalau kita ingin meniti jalan yang baik, maka lakukanlah usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu. Kalau kita ingin senantiasa berada pada jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan-jalan murka itu juga banyak. Maka oleh karena itu kaum muslimin, Rasulullah menjelaskan kepada kita, haffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga itu berat sekali, berat. Wa haffatin naru bis syahwat, dan jalan menuju neraka itu seluruhnya disukai oleh syahwat kita. Coba kita perhatikan hadis yang satu ini. Wa haffatil jannatu bil makari. Jalan-jalan untuk mengantarkan kita kepada surga itu sangat berat bagi diri kita ini. Ya kan? Mendirikan salat, ya kan? Berpuasa, berat mungkin bagi diri orang. Sebagian orang, tidak seluruh kita. Agar tetapi pada sebagian orang untuk melakukan kebaikan itu sangat sulit sekali. Waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ada orang Pak yang beringin melakukan kebaikan tapi tak bisa-bisa. Makanya oleh karena itu ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, apa dengan diri saya? Ada apa dengan diri saya ini? Apa yang menjadi penghalangnya? Kenapa tidak bisa melakukan kebaikan? Kenapa saya tidak bisa bangun malam untuk salat? Kenapa saya tidak bisa ingin membaca Al-Quran?
Dikatakan oleh ulama kita, qayyadatka dzunubuk. Dosa-dosa kamu yang membelenggu kamu dari ketaatan kepada Allah. Dosa-dosa itu yang membelenggu kita. Oleh karena itu, solusinya adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa, tidak ada kemaksiat yang kita lakukan, semua itu akan cair dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul kita tercinta mencontohkan, dia beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam seharinya. Atau dalam riwayat lain, dia beristighfar sebanyak 70 kali. Sudahkah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu kaum muslimin, di mimbar ini saya jelaskan bahwa ibadah yang paling utama yang kita lakukan setelah salat apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kita kepadanya, bukan yang lain-lain. Kenapa? Baru saja kita melakukan ketaatan, kenapa kita harus minta ampun kepada Allah? Barangkali di dalam melakukan salat tadi tidak sempurna. Kita minta kepada Allah ampunannya. Kita minta kepada Allah atas segala kekurangan kita ini. Minta ampun kepadanya. Oleh karena itulah, tidak ada jalan yang paling baik itu kecuali mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini sudah jaminan kepada kita. Jaminan Rasulullah, lan tadillu abada. Tidak akan pernah sesat selamanya selama kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, sekali lagi Allah menyindir kita pada ayat ini bahwa harta tidak akan memberikan manfaat kepada kita sedikit pun jika kita sudah meninggal dunia. Kecuali harta itu tentunya harta yang kita gunakan untuk kebaikan dan amal jariah kita. Dalam sebuah hadis Rasul katakan 3 hal yang mengikuti si mayit. 3 hal yang mengantarkan seorang atau mayit ke dalam kuburannya. Yang pertama apa? Amaluhu. Kedua, ahluhu, keluarganya. Yang ketiga, maluhu, hartanya. Fayarji isnani wa yabqa wahidun. Akan kembali 2 perkara yang akan tinggal sama kita satu. Apa yang tinggal? Amal. Yang kembali, keluarga kembali, harta-hartanya kembali. Tidak akan ada manfaat sedikit pun harta yang kita miliki kalau kita tidak manfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung pada sisa ayat atau sisa surat ini. Ini juga Allah jelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan balasan orang-orang yang membohongi kebenaran, berpaling dari kebaikan, maka itu mereka akan masuk kepada neraka yang telah Allah sediakan baginya. Wallahu ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.